Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya, Kevas Ronaldo, bisa bertemu bersama teman-teman semua yang bergabung dalam Zoom meeting kali ini, dalam acara webinar dengan tema How to be a Good Leader, yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, ada baiknya sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saat ini saya akan izinkan saya untuk membacakan peraturan yang bisa diikuti oleh teman-teman semua dalam webinar kali ini. Yaitu yang pertama, peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting sebelum webinar selesai. Selanjutnya, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera. Lalu, peserta diwajibkan untuk menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan atau mute mikrofon Zoom meeting masing-masing. Lalu, peserta diharapkan untuk mengganti display nama atau display name Zoom meeting dengan nama yang jelas. Lalu, bagi peserta yang ingin bertanya selama webinar berlangsung, dapat menuliskan pertanyaannya pada fitur chat dan akan dijawab setelah sesi tanya-jawab dibuka. Lalu, peserta diwajibkan untuk mengisi formulir presensi sebagai bukti kehadiran mengikuti webinar How to be a Good Leader kali ini. Dan yang terakhir, e-certificate akan diberikan kepada peserta webinar yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan mengisi formulir presensi. Demikian peraturan yang dapat diikuti oleh seluruh peserta webinar kali ini. Dan sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kalau kita mengetahui juga terlebih dahulu sebenarnya kenapa kita mengadakan webinar How to be a Good Leader. Yaitu webinar How to be a Good Leader ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua mengenai pemimpin yang good itu seperti apa, pemimpin yang baik itu seperti apa, dan juga bisa mengetahui apakah teman-teman semua di sini sudah menjadi pemimpin yang baik atau belum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara utama kita pada hari ini, yaitu webinar dengan tema How to be a Good Leader. Saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Nikita Indriani. Silahkan. Terima kasih Kak Kevas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Indriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu atau menjadi moderator selama acara webinar series berjudul How to be a Good Leader. Tanpa berlama-lama, saya akan membacakan tentang profil dari pembicara kita pada hari ini. Jocelyn Iranggani,
seorang mahasiswa jurusan statistika di Universitas Matana. Ia telah menyelesaikan kurang lebih 139 SKS dengan semua nilai yang sangat baik. Saat ini, ia menjabat sebagai CEO dari salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa sewa menyewa buku dengan nama Bukin. Selain itu, ia juga seorang owner bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan nama Bakso Goreng Gani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kami persilahkan kepada Kak Jocelyn untuk on cam ya, Kak. Halo, Kak. Halo semuanya. Apa kabar, Kak? Baik, luar biasa, sehat. Nikita gimana? Baik pun, sangat sehat ya, Kak ya. Jadi hari ini kita mau bahas mendalam tentang how to be a good leader gimana ya, Kak? Seperti apa ya, Kak, yang bakal kita bahas topiknya? Nah, untuk tahu gimana sih cara untuk menjadi seorang leader yang baik, mungkin bisa ditonton sampai habis aja, sampai akhir webinar ini, supaya kita semua sama-sama ngerti dan paham. Nah, jadi teman-teman dimohon untuk ikut webinar series kita dari awal hingga akhir ya teman-teman, agar kalian semua paham juga. Baik, langsung aja Kak Iren, silakan. Ya, terima kasih Nikita dan Kevas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nikita tadi, jadi untuk kesempatan kali ini, perkenalkan sekali lagi aku Jocelyn Iren dari jurusan Statistika Universitas Matana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik mengenai how to be a good leader atau bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai apa itu leader dan leadership. Kemudian kita akan membahas apa itu lead, dan kita juga akan membahas perbedaan dari leaders dan boss. Kemudian kita juga akan mengetahui apa saja sih hal-hal yang harus dipunyai oleh atau dimiliki oleh seorang good leader. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, pertama-tama di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu leader. Nah, untuk yang lebih mudahnya aja yang kita semua ketahui, leader itu artinya pemimpin, yaitu adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik di organisasi ataupun yang lebih kecilnya lagi ada di dalam keluarga, yaitu kepala keluarga. Nah, kemudian, apa itu leadership? Leadership ini merupakan kepemimpinan. Lalu bedanya apa dengan leader? Nah, leader itu adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan ini atau leadership ini merupakan gayanya, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin ini bergantung dari macam-macam faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa saja sih faktor internalnya? Faktor internalnya itu bisa aja merupakan karakter atau sifat bawaan lahir dari pemimpin itu sendiri. Contohnya kayak sifat kebijaksanaan, sifat kepercayaan diri, seperti itu. Kemudian untuk faktor eksternalnya, bisa lingkungan tempat tinggal seseorang itu berada, pendidikan, juga perkembangan ilmu dan pengetahuan di tempat orang itu berada, di mana ilmu dan pengetahuan itu terus berkembang secara pesat ya untuk zaman sekarang ini. Gitu. Kemudian, leader ini sendiri diambil dari kata lead, yang artinya memimpin. Nah, lead ini kalau kita kupas lebih dalam, ternyata ada makna yang tersembunyi di dalam kata lead ini, yaitu ada loyalty, educate, advice, dan disiplin. Loyalty ini adalah ketika seorang pemimpin ini mampu membangkitkan loyalitas rekan kerja dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Maksudnya dalam kebaikan apa sih? Maksudnya dalam kebaikan ini, loyalitas ini kan artinya kesetiaan dan kepatuhan. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus loyalitas kepada hal-hal yang baik gitu. Jadi jangan misalnya seorang pemimpin kan juga pasti punya pemimpin di atasnya. Misal pemimpin di atasnya itu korupsi lah atau apa terus diikutin, nah itu nggak bisa. Dengan ambil-ambil kan kita harus setia gitu, nah, itu nggak boleh. Jadi harus loyalitas dalam kebaikan.
Kemudian ada educate. Nah, ini artinya seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskannya kepada rekan-rekannya. Jadi dia harus mampu mewariskan ilmu-ilmu yang dia punya kepada rekan-rekannya. Kemudian ada advice. Nah, seorang pemimpin harus bisa memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada atau yang terjadi di dalam suatu organisasi yang ia pimpin gitu. Kemudian yang terakhir ada disiplin, yaitu memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Atau seorang pemimpin ini bisa dikatakan harus bisa menjadi contoh yang baik untuk rekan-rekan kerjanya atau orang di sekitarnya. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa sih bedanya leaders dan boss. Nah, leaders itu akan memotivasi anggotanya ketika didapati adanya masalah di dalam kelompok atau organisasinya. Jadi, seorang leaders itu akan berkata, mari kita kerjakan dan selesaikan masalah ini bareng-bareng gitu. Jadi dia akan terlibat langsung di pekerjaan tersebut. Jadi dia juga akan memberikan contoh bagi rekan kerjanya, anggotanya. Nah, sedangkan bos ini bekerja dengan memerintah dan hanya mendelegasikan tugasnya aja, dan dia ini nggak akan ikut masuk terjun langsung ke dalam pekerjaan tersebut. Jadi dia tinggal nyuruh-nyuruh aja, nyuruh-nyuruh bawahannya gitu. Kemudian bos lebih peduli pada hasil, yaitu kinerja dan produktivitas yang dapat diukur dengan angka. Sedangkan leaders itu akan berfokus pada proses pencapaian tujuan tim atau kelompok dalam jangka panjang. Kemudian, leader memiliki keinginan untuk mengembangkan timnya. Jadi dia tuh nggak takut kalau anggota timnya itu dapat berkembang atau anggota timnya itu akan menggantikan posisi dia di kemudian hari, seperti itu. Sedangkan bos, dia itu cenderung mempertahankan tim yang sudah ada. Jadi dia ini takut banget kalau posisinya ini terancam. Makanya dia itu cenderung tidak support rekan kerjanya untuk naik ke atas gitu. Kemudian, leader juga memiliki pengikut, sedangkan bos memiliki bawahan. Maksudnya apa? Jadi, karena tadi sudah saya sempat singgung kalau bos itu dia nggak takut banget posisinya bakal terancam, dan makanya dia cenderung lebih memiliki bawahan. Kenapa disebut bawahan? Karena orang tersebut akan selalu di bawah, karena mereka nggak akan bisa naik ke posisi bos, karena si bosnya ini kayak, pokoknya dia gimana caranya gue harus akan tetap ada di posisi ini. Sedangkan leader ini, dia tuh memiliki keinginan untuk mengembangkan timnya dan juga pengikutnya. Jadi pengikut-pengikutnya ini tentunya akan mengikuti jalan yang sudah leaders-nya ajarkan gitu. Dan leaders yang baik itu tidak dinilai dari berapa banyak jumlah pengikutnya, tetapi seberapa banyak seorang leaders ini dapat melahirkan leaders yang baru. Dan setiap leaders itu pasti awalnya adalah seorang pengikut. Gitu. Dan kemudian leaders tidak harus dalam struktur yang formal. Contohnya apa? Contohnya di dalam keluarga, ada kepala keluarga. Keluarga kan bentuknya informal ya maksudnya. Dan juga contoh kecilnya lagi di kelompok belajar atau kelompok kelas di kampus, di sekolah, itu pasti ada satu orang yang lebih seperti seorang leaders gitu, yang mengatur jalannya kerja kelompok gitu. Sedangkan bos selalu dalam struktur formal, contohnya seperti di kantor, di institusi, atau organisasi besar lainnya. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui apa aja sih hal-hal yang harus dimiliki oleh leader yang baik. Yang pertama ada vision. Nah, jadi seorang pemimpin yang baik itu harus tahu visi dan tujuannya untuk masa depan. Dia tuh harus punya gagasan yang jelas dan menarik tentang masa depannya. Dia juga harus tahu dia tuh nanti tujuannya mau kemana, apa yang dia akan lakukan untuk sampai di tujuan itu, dan bagaimana sih caranya agar dia dapat mencapai tujuan itu. Dan juga tidak hanya itu, jika seorang pemimpin ingin tujuannya tercapai, maka ia juga harus memiliki rencana yang baik. Kemudian ada courage. Satu hal yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin adalah courage atau keberanian. Artinya, seorang pemimpin yang baik itu harus mampu berani mengambil resiko untuk mencapai tujuannya. Nah, tentunya dalam perjalanan dia mengambil resiko,
usahanya itu tidak ada kepastian dia akan berhasil atau enggak. Karena dalam hidup kita dan juga dalam dunia bisnis itu nggak ada hal yang pasti. Jadi segala sesuatu, setiap komitmen dan tindakan yang dia ambil itu dibutuhkan keberanian untuk menghadapi resiko yang kemungkinan terjadi di masa depan. Kemudian ada integrity. Nah, dasar daripada integritas adalah ketulusan dan kejujuran. Nah, dengan memiliki integritas, seorang pemimpin dapat disegani oleh pengikut maupun orang-orang di sekitarnya. Dan juga dengan memiliki integritas, berarti seseorang itu harus selalu mengatakan kebenaran kepada semua orang, karena dasarnya adalah kejujuran. Nah, dia harus mengatakan kebenaran dalam situasi apapun. Dan juga kejujuran ini merupakan kualitas dasar dari sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis atau suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika rasa percaya itu sudah muncul dalam suatu organisasi atau tempat kerja, maka bisa dipastikan jalan ke depan untuk mencapai tujuannya itu akan lebih mudah dan mulus. Kemudian yang selanjutnya ada humility atau kerendahan hati. Nah, pemimpin yang baik itu memang mereka itu harus kuat dan tegas. Tapi tidak boleh lupa, di saat yang bersamaan mereka juga harus rendah hati. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk menghargai dan mengakui kemampuan orang lain tanpa merasa posisi mereka akan terancam. Nah, seorang pemimpin juga harus mampu mengakui kalau mereka ini tuh nggak selalu benar, dan mereka ini belum tentu punya semua solusi untuk setiap masalah yang muncul gitu. Mereka juga dengan memiliki kerendahan hati, mereka akan dapat menerima dan menghargai masukan-masukan dari orang lain atau rekan-rekan kerja di sekitarnya. Kemudian ada strategic planning atau perencanaan yang strategis. Nah, seorang pemimpin yang baik itu memiliki kemampuan yang baik untuk memprediksi tren atau pergeseran pasar atau pergerakan pasar dan memutuskan langkah apa yang harus diambil lebih cepat daripada pesaingnya. Karena kalau dia terlambat sedikit, maka pesaingnya akan menang, ya kan? Dan karena persaingan yang semakin ketat nih di zaman sekarang, hanya para pemimpin yang dapat memprediksi tren di masa depan yang akan dapat bertahan di dunia itu. Gitu. Jadi dia harus mampu untuk memprediksi tren agar dia nggak kalah dari pesaingnya. Kemudian ada fokus. Nah, untuk ini seorang pemimpin yang baik itu harus mampu menjaga dirinya itu tetap fokus, namun dia juga harus mampu membuat setiap orang di bawahnya itu fokus dan berkonsentrasi pada hal terpenting yang lagi mereka hadapi. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa kita harus fokus? Dikarenakan supaya waktunya kita itu nggak terbuang sia-sia buat ngurusin hal-hal yang nggak penting. Jadi kita dapat lebih mudah untuk menyusun prioritas kita gitu. Mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang harus kita lakukan belakangan, seperti itu. Nah, dengan fokus yang tinggi ini tentunya lagi dan lagi tujuannya itu akan lebih mudah dicapai. Kemudian ada good cooperation atau kerjasama yang baik. Nah, seorang pemimpin yang baik itu mampu membuat semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadi sukses. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menyatukan setiap kepala atau setiap anggota yang kerja di timnya gitu. Dan seorang pemimpin ini harus dapat memilih orang yang cocok untuk bekerja. Maksudnya, misalnya si A, kalau kita sebut si Kevas ini lebih cocok di bagian desain, biar pekerjaan ini lebih cepat selesainya, karena dia memang bidangnya di sana ya. Seorang pemimpin harus taruh Kevas di bagian desain, seperti itu. Misalnya Niki lebih cocok dia di bagian pemasaran gitu. Nah ya seorang pemimpin harus mampu melihat gitu, anggotanya itu lebih cocok ditaruh dan ditempatkan di mana supaya tujuan itu cepat tercapai karena pekerja mereka jadi jauh lebih efektif seperti itu. Nah, seorang pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan antara dirinya dengan bawahannya. Begitupun sebaliknya. Karena kalau seorang pemimpin nggak percaya sama bawahannya, itu pasti pekerjaannya bakal ribet dan kemungkinan pemimpin ini bakal kerjain sendiri karena dia nggak percaya, jadinya keteteran. Contoh kecilnya aja kalau kita lagi kerja kelompok, terus kita nggak percaya sama tim kita. Udahlah gue yang kerjain semuanya sendiri, nanti ujung-ujungnya pasti keteteran juga gitu. Begitupun sebaliknya, kalau anggotanya nggak percaya sama pemimpinnya, jadinya bebal. Ntar disuruhnya A, dia kerjain B yang menurut dia benar. Disuruhnya B, dia kerjain C, kayak gitu. Nah, dengan
dia juga membangun rasa kepercayaan kan. Nah, dengan dia membangun rasa kepercayaan itu, pemimpin dapat meningkatkan komitmen kerjasama di antara orang-orang yang bekerja untuknya. Kemudian hal yang gak kalah penting adalah pemimpin harus mampu berkomunikasi dan bergaul dengan baik dengan setiap anggotanya gitu. Dan ini harus dilakukan setiap hari gitu. Karena ini merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan kerja. Tentunya hal ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh seorang pemimpin itu aja sendiri gitu. Kalau hanya pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, tapi anggotanya semua berantem, ya pekerjaan juga nggak bakal selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan target gitu. Dan juga bergaul dengan baik. Kalau misalnya anggotanya saling berantem, apalagi kalau anggotanya berantem sama pemimpinnya, ya udah itu pasti bakal chaos banget gitu. Nah, hal ini harus dilakukan oleh seluruh tim agar kerjasama seluruh tim dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dikutip dari John C. Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Yaitu seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, menjalani jalannya, dan menunjukkan jalannya. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, seorang pemimpin ini hanya mengetahui jalannya, tapi dia nggak ngejalanin, ya gimana caranya dia untuk menunjukkan jalannya kalau dia sendiri nggak ngejalanin itu gitu. Kemudian bayangin kalau seorang pemimpin hanya menjalani saja tanpa mengetahui jalannya. Ya tentunya dia nggak mungkin bisa menunjukkan jalannya. Karena apa? Karena pasti nyasar. Kita nih, misalnya kita mau ke Jakarta, kita cuma asal jalan aja, udah terobos aja gitu kan. Kita nggak tahu jalannya, udah pasti nyasar. Gimana cara kita nuntun orang lain gitu. Kemudian kalau seorang pemimpin hanya menunjukkan jalannya, ini lebih aneh. Dia nggak tahu, dia nggak jalanin, terus dia main sotoy jadinya kan. Kayak ngasih tahu ke orang, nih jalanannya di sini, padahal dia nggak pernah dan dia nggak tahu gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki atau harus menjalani ketiga hal ini. Jadi dia harus mengetahui jalan yang diambil, dia harus menjalaninya, dan dia akhirnya akan mampu menunjukkan jalannya. Ya. Sekian dari materi How to be a good leader. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan sudah mau bergabung. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan, mungkin boleh ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Iren sudah menyampaikan materi dengan baik. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan topik mengenai bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik nih. Tadi sudah diberikan beberapa penjelasan mengenai apa itu pemimpin, apa perbedaan seorang pemimpin dengan seorang bos, dan apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait topik yang udah disampaikan sama Kak Iren nih. Kalau ada, tolong untuk nulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau emang udah ada nih ya? Coba kita lihat ya di kolom chat. Oh, ternyata udah ada. Dari Kezia nih. Mau tanya, Kak, mengapa pemimpin yang baik atau berhasil bukan dilihat dari jumlah pengikutnya? Nah, Kak Iren, menurut Kak Iren seperti apa nih, Kak? Boleh dijawab, Kak? Nah, oke. Kenapa seorang pemimpin yang baik atau berhasil bukan dilihat dari jumlah pengikutnya? Contoh mudahnya aja, kalau seorang pemimpin ini nggak punya atau tidak mampu melahirkan pemimpin baru yang baik juga, berarti kan apa yang dia kerjakan itu nggak bisa dia delegasikan ke bawahnya gitu. Kayak mungkin dia kasih tahu, mungkin dia kerja kayak gitu terus, mungkin orang lain lihat, pengikutnya lihat, tapi nggak ada yang berhasil sampai mencapai di titik dia gitu. Nah, kalau masalah kenapa nggak dilihat dari jumlah pengikutnya, bayangin, kita nih seorang pemimpin, kita punya pengikut ribuan, tapi semuanya itu nggak ada yang ngerti apa yang kita omongin, karena nggak ada yang sampai berhasil di tahap kita juga gitu. Nggak ada yang ngerti, mereka cuma sebagai sekedar pengikut aja, mungkin hanya dengerin sekilas-sekilas. Ya tentunya sia-sia gitu, nggak ada yang meneruskan pekerjaan si pemimpinnya. Terutama misalnya pemimpin ini di perusahaan. Terus dia mau keluar dari perusahaan itu, perusahaannya udah dia bangun nih, udah dia maksudnya sistemnya tuh udah dia perbaiki gitu. Tapi nggak ada lagi penerusnya di bawahnya yang sebagus dia gitu, atau dia tuh nggak berhasil melahirkan penerus-penerusnya. Ya ujung-ujungnya nanti di akhir perusahaannya pasti akan berantakan lagi gitu. Nah, pemimpin yang baik, yang berhasil itu pasti dia, khusus untuk perusahaan,
dia pasti akan bisa melahirkan pemimpin baru. Jadi pas dia keluar, perusahaan itu akan tetap bagus. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang baik gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi percuma kalau jumlah pengikutnya banyak, tapi nggak ada yang bisa sampai mewariskan apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang sudah kita berikan gitu. Seperti itu sih, kurang lebih. Baik, terima kasih Kak Iren sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Ferry. Halo Kak, izin bertanya ya. Tadi Kakak menjelaskan 5 perbedaan leader dan bos. Ada nggak sih Kak perbedaan leader dan bos selain 5 yang Kakak jelasin tadi? Terima kasih. Silakan Kak Ya, Iren terima untuk kasih menjawab. dengan saudara Ferry. Sebenarnya untuk perbedaan leader dan bos sebenarnya ada banyak ya. Cuma mungkin ada tambahan aja. Bos itu kalau kita tahu cenderung lebih menakutkan, lebih menyeramkan karena mereka itu pasti ada pertama kalau di kantor, bos kan cenderung di kantor ya. Pasti ada target kerja, terus ada peraturan-peraturan yang dia tetapkan gitu, dan juga bos ini cenderung ada sanksi. Jadi kalau kita misalnya nggak nyampe target, mungkin kita dipecat atau dikurangi gaji seperti itu. Tapi kalau leaders itu lebih ke menyemangati. Jadi kalau misalnya kita ini mungkin ada pekerjaan yang kita salah atau kita kurang, biasanya leaders itu lebih yang meng-coaching, jadi lebih mengajarkan gitu. Sebenarnya ada contoh gaya kepemimpinan yang sama yang suka ngasih sanksi, contohnya otoriter ya. Mungkin di sini nggak aku jelasin lebih dalam, tapi bisa jadi di gaya kepemimpinan lain pasti tetap ada kayak dia pasti lebih menyemangati gitu, cenderung, jadi nggak langsung kayak ngasih sanksi dan lain-lain, dia pasti cenderung menyemangati dan mengasih motivasi kepada bawahannya itu gitu. Kemudian ada bos itu lebih gimana ya, dia tuh menggunakan wewenangnya, sedangkan leader itu menggunakan pengaruh. Jadi terkadang orang-orang itu takut sama bosnya karena wewenang bosnya, karena bosnya ini ada kedudukan gitu. Sedangkan kalau leaders itu dia orang tuh bukan takut sama dia, tapi orang itu segan karena pengaruh yang udah dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi orang bisa lihat karena leaders itu merupakan contoh yang baik juga kan. Jadi dia bisa orang bisa lihat, jadi orang tuh segan sama dia, bukannya takut. Kalau ke bos itu pasti kita takut, yang kayak kalau di kantor udah ketemu bos kita udah nunduk-nunduk aja gitu kan, kita takutnya. Nah terus habis itu bos itu memutuskan semuanya sendiri. Jadi sedangkan kalau leaders itu mendorong partisipasi atau mengajak rekan kerjanya untuk berdiskusi kayak gitu. Kalau bos itu lebih ke kalau misalnya ada permasalahan apa, mereka tuh cenderung memutuskan sendiri gitu. Jadi mungkin ada rapat kantor, cuma kan dia yang lebih kayak enggak nih, kayaknya kita harus yang A, udah yang A gitu. Kayak gue maunya yang A, targetnya segini, pokoknya nggak mau tahu kalian harus capai. Kalau enggak gini. Kalau leaders itu lebih yang menerima masukan karena sekali lagi tadi leaders yang baik harus memiliki kerendahan hati. Jadi seorang leaders pasti akan menerima masukan, kayak sebaiknya kayak gini deh bos gitu, nggak tutup kuping lah, seperti itu kurang lebih. Terima kasih Ferry sudah bertanya dan KJ tadi. Baik, terima kasih Kak Iren sudah menjawab 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kurang lebih. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan acaranya selanjutnya. Terima kasih Kak Iren sudah memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang how to be a good leader. Semoga kita semua di sini bisa menjadi leader yang baik untuk kedepannya ya. Amin. Ya, Oke. terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada MC. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jocelyn dan juga Kak Nikita. Kak Jocelyn sebagai pembicara kita pada hari ini dan juga Kak Nikita sebagai moderator kita. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman untuk materi kita pada hari ini yang telah dijelaskan oleh Kak Jocelyn mengenai how to be a good leader. Jadi teman-teman kalau
dilihat kira-kira teman-teman mau jadi leader atau mau jadi bos. Yang pasti jadi leader dong ya, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Jocelyn untuk materinya yang sangat luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi dari kami memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Kak Jocelyn berupa sertifikat sebagai bukti atau tanda terima kasih kami telah menjadi pembicara di acara webinar How to be a Good Leader pada kesempatan kali ini. Silakan diterima ya Kak sertifikatnya. Boleh tim dokumentasi untuk memberikan mengambil foto untuk pemberian sertifikat pada kesempatan kali ini. Silakan kita berfoto ya. 1, 2, 3. Diterima ya Kak sertifikatnya. Terima kasih banyak. Oke, saat ini kita sudah tiba di penghujung acara kita pada kali ini. Sebelum teman-teman meninggalkan Zoom meeting, kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin kalau untuk teman-teman yang mau mengaktifkan kameranya, saat ini sudah diperbolehkan. Mungkin untuk share screen-nya boleh di-stop terlebih dahulu. Kita mau foto bersama. Ya, kita foto bersama ya teman-teman. Ya, boleh share screen-nya boleh di-stop terlebih dahulu. Oke, kita foto bersama ya semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua sudah mengikuti acara kita dari awal hingga selesainya saat ini, telah mengikuti webinar dengan tema How to be a Good Leader. Karena kita sudah tiba di akhir acara kita pada kali ini, kalau tadi kita membuka acara dengan doa, ada baiknya kalau kita menutup acara kita hari ini dengan doa juga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bersyukur kalau acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Saya, Kevas Ronaldo, beserta panitia yang lain mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sebagai partisipasi dalam webinar pada hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Jocelyn sebagai pembicara dan juga Kak Nikita sebagai moderator. Saya Kevas Ronaldo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.